Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Semuanya sehat kan?
Oke, pada saat ini kita akan mulai ibadah kita, ya. Pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, ya. Karena di Roma 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada saat ibadah kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, nggak boleh jalan ke sana sini, nggak boleh makan, ya, nggak boleh tidur. Kita sungguh-sungguh ibadah supaya Roh Kudus, hadirat Tuhan ada dalam ibadah kita hari ini. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik kan? Hari ini kita mau mulai ibadah online kita lagi nih. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah online kami supaya lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku pada makan sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pada makan ku temukan juru selamat.
Haleluya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Holy Spirit Fills Me Up. Fills me up until I long for more. From a little to a
kita doa 5 jari. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk jari jempol ya Tuhan, yaitu keluarga. Berkati keluarga-keluarga supaya mereka diberkati ya Tuhan, dan juga supaya setiap keluarga-keluarga menjadi lebih aman ya Tuhan, dan lebih harmonis. Dan juga berkati semua keluarga-keluarga supaya mereka semua sama sehat ya Tuhan, pekerjaannya diberkati dan bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk profesi-profesi yang ada di Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka sehat selalu ya Tuhan, dan Engkau berkati keluarganya ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk tenaga medis, dokter, suster, perawat, dan lain-lainnya ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya mereka sehat selalu ya Tuhan, dan Kau berkati di sepanjang hidupnya. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk hari ini, profesi ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan, agar tetap melakukan aktivitas mereka ya Tuhan hari ini. Hari ini kami bisa melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kami juga beri kesehatan ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan terima kasih, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu atas bangsa Indonesia. Berkatilah juga Bapak Presiden beserta para menteri dan jajarannya. Jadikan bangsa Indonesia terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan berkatilah orang yang sakit ya Tuhan, agar bisa sehat selalu ya Tuhan, dan juga terjauh dari virus-virus yang lain dan juga kejahatan ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar orang-orang yang masih di rumah sakit Tuhan, yang masih kena virus corona ya Tuhan, berkatilah agar terjauh dari virus corona ya Tuhan. Kau jaga mereka dengan baik ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar orang-orang ya Tuhan yang masih kena virus corona ya Tuhan, Kau jagain ya Tuhan, Kau beri mereka kesehatan, Kau beri mereka apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Tuhan berkatilah agar kami semua ya Tuhan bisa sehat selalu ya Tuhan, dan juga bisa menjaga satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Niko ya Tuhan, serta 4 wakilnya ya Tuhan Yesus, supaya Pak Niko jaga kesehatannya ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk Pak Totong ya Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk Pak Yohanes Raja Guguk ya Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gembala kami ya Tuhan Yesus, berkati Pak Roni ya Tuhan Yesus, supaya Pak Roni diberkati selalu dan berkati keluarganya juga ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan Yesus, yang hari ini mau ibadah online dan tidak ibadah online Tuhan Yesus, berkati kesehatannya mereka ya Tuhan Yesus, dan juga sekolahnya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya ya Tuhan, dan juga bisa mengajarkan kepada kami dengan yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Semuanya siapkan hati, semuanya duduk yang manis, seperti pada saat kita ibadah di gereja. Kita bersungguh-sungguh, gak ada lagi yang main-main ya. Kita siapkan hati kita,
kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Persiapkan hatiku Tuhan,
penyertaan-Mu, berkat-Mu buat kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini. Anak-anak-Mu semua Tuhan, rindu akan kasih-Mu, rindu akan curahan-Mu Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
syukur atas segala berkat yang Kau berikan, atas segala perlindungan yang Kau berikan hingga saat ini kami dapat melakukan ibadah online. Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau jaga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Sri dapat masuk dalam hati dan pikiran kami, dapat menjadi pedoman kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita semuanya mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan harus duduk dengan rapi, gak bercanda lagi, fokus mendengarkan. Ya, seperti biasa kalau kita ibadah di gereja. Nah, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau kasih dan ingat-ingat lagi nih tentang tahun dimensi yang baru. Nah, udah pada hafal belum? Yuk kalau hafal semuanya bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama gerakin ya. Tahun dimensi yang baru adalah kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya, sama-sama ya. Kita diubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Wah, makin hari makin hafal ya. Sekarang kita akan melanjutkan cerita kita. Ya, adik-adik, lihat gambarnya. Ini adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa. Namanya adalah Naaman. Dia adalah seorang pemimpin panglima perang. Wah, dia pemimpin panglima perang di tanah Suriah. Nah, lihat badannya besar ya. Wah, dia pasti nih orangnya tinggi besar. Suatu kali si Bapak Naaman ini dia ada sakit. Sakit apa ya teman-teman? Coba kita lihat gambarnya. Nah, lihat badannya yang besar, ada bercak-bercaknya. Wah, teman-teman tahu nggak? Bapak Naaman ini sakit kusta. Ada yang tahu nggak sakit kusta itu apa sih? Nah, sakit kusta itu adalah sebuah penyakit yang sangat menyakitkan adik-adik. Nah, pada zaman itu kalau seseorang sakit kusta itu nggak ada temennya, bakalan dijauhin, nggak ada yang mau deket-deket karena itu akan menghabisi badannya. Nah, jadi kerjaannya Panglima Naaman sekarang udah gak perang lagi, tapi tidur. Sambil tidur dia ngerintih kesakitan. Aduh, badanku sakit. Nah, di rumah Panglima Naaman ada seorang gadis kecil adik-adik. Nah, lihat nih gambarnya ya. Gadis kecil ini adalah seorang budak. Jadi waktu itu, waktu Panglima Naaman berperang melawan Israel, dia diambil dan dijadikan budak di rumahnya. Budak tahu nggak adik-adik? Budak itu adalah seorang yang pekerjaannya membantu pekerjaan rumah. Ya mungkin kayak cuci piring, bersih-bersih seperti itu. Nah, si gadis kecil itu melihat dan dia kasihan. Nah, lalu dia bilang sama nyonyanya, "Nyonya, di tempat tinggalku ada seorang nabi Tuhanku yang dia bisa menyembuhkan segala penyakit." Wah, benar
Tuhan. Nah, karena Panglima Naaman pengen banget sembuh dan dia percaya dengan omongan si gadis kecil tadi, lalu dia menyiapkan pasukannya, lalu dia pergi minta izin ke rajanya, dan rajanya mengizinkan. Dan lihat adik-adik, membawa beberapa pasukan kuda untuk ke negeri Israel, mau ketemu nabi yang dibilang si gadis kecil tadi. Nah, di perjalanan terus dan terus, akhirnya sampailah di tempat yang dituju. Ya adik-adik ya, di tempat yang dituju. Nah, ini dia. Ternyata tempat ini adalah tempatnya si Nabi Elisa. Dia datang ke Nabi Elisa. Waktu di rumahnya Nabi Elisa, tapi dia gak ketemu sama nabinya. Dia ketemu sama pelayan dari Nabi Elisa. Nah, kesel dong, kok kamu yang datang? Katanya si Naaman. Iya Tuan, Nabi Elisa bilang katanya Tuan harus pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana. Nah, Panglima Naamannya bingung dan dia nggak percaya dengan omongan itu. Masa sih harus mandi? Iya Tuan, mandi di sana dan basuh badannya sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak berapa dek? 7 kali. Nah, lalu Naaman itu sepertinya tidak percaya. Terus dia, masa sih harus ke sungai Yordan? Aku jauh-jauh datang dari Suriah ke sini untuk ketemu sama Nabi Elisa, tapi aku disuruh mandi di sungai Yordan. Padahal di tempatku masih banyak sungai yang lainnya. Kenapa mesti di sungai Yordan? Aduh, gak mau dia, gak mau turutin. Dia, kalah kita pulang aja. Tapi pelayan-pelayan dari Panglima Naaman bilang, udahlah Tuan, orang cuma disuruh mandi aja kok. Apa salahnya mandi? Dan Naaman sempat berpikir, dan Naaman juga teringat oleh ucapan si gadis kecil yang tadi. Katanya dia punya Tuhan yang nyata. Nah, lalu apa salahnya juga ya aku turutin. Akhirnya dengan keberanian dan dengan ragu-ragu, dan akhirnya oke lah, saya turutin aja deh. Dia masuk ke dalam sungai Yordan adik-adik. Lalu dia tenggelamin badannya 1 kali ya, nggak terjadi apa-apa, masih kusta, masih banyak kustanya. 2 kali, lalu terus ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Dan saat ke-7 kalinya kuasa Tuhan terjadi atas Naaman adik-adik. Dan tibalah kuasa Tuhan turun atas Naaman dan luka-lukanya sembuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di cerita ini Naaman bisa sembuh ya. Kenapa dia sembuh? Karena kuasa Tuhan, dan juga karena dia percaya dengan apa yang diucapkan si gadis kecil itu. Adik-adik, kita mau belajar dari gadis kecil ini ya. Gadis kecil, mungkin dia gak ada apa-apanya, tapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Lalu dia ceritain Tuhannya, Tuhan kita, ke si Naaman. Naaman ini tadinya gak tahu tentang Tuhan Allah Israel, tapi karena dia dengar omongan si gadis kecil itu, dan dia mau melakukan, dan terjadilah mukjizat. Nah, adik-adik, kita bisa gak sih kayak gadis kecil itu? Kita mungkin sekarang masih kecil, kita bisa loh memberitakan firman Tuhan lewat teman-teman kita yang belum kenal. Nah, adik-adik, ini kakak yakin semuanya adik-adik di sini punya yang namanya gadget, bener gak? Nah, kakak pengen ya orang di luar yang belum kenal Tuhan Yesus, kita gunakan gadget kita
untuk supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus bisa kenal. Kalian bisa tulis ayat firman Tuhan, atau kalian bisa tulis doa-doa kalian di sana. Percaya deh, ada kuasa Tuhan di sana. Amin. Nah, belajar ya. Ya, karena ayat di 2 Timotius 4 ayat 2 bilang gini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi tetap memberitakan firman Tuhan dimanapun kalian berada ya. Ingat loh, Pentakosta ketiga kita melakukan amanat agung. Salah satunya adalah memberitakan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa ya. Nah, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sudah melakukan ibadah online Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk terus memberitakan firman Tuhan, untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang Naaman, ya kan? Sekarang kita akan bikin aktivitas tentang Naaman mandi di Sungai Yordan. Sebelum kita bikin, adik-adik, kita lihat kreativitas teman-teman kita minggu yang lalu. Yuk kita lihat. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home.祝耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。祝耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣 mereka
Naaman di Sungai Yordan ya. Nah, alat-alat yang kita siapkan adalah krayon, lem kertas, gunting, dan kertasnya gambar ini. Nah, adik-adik bisa buka link di bawah ini ya. Oke. Nah, kita warnain. Adik-adik di rumah bisa warnain sebagus mungkin. Begitu diwarnain jadi seperti ini. Nah, kita gunting supaya bisa masukin gambar Naamannya. Kita gunting seperti ini. Nah, dan gambar Naamannya kita warnain dan kita tempel dengan stik es krim ya, seperti ini. Nah, di sini ketika sudah selesai, adik-adik bisa memasukkan Naaman yang sedang mandi di Sungai Yordan. Setelah dia mandi 7 kali, akhirnya dia bisa sembuh. Nah, ya kan? Oke, gampang kan adik-adik? Nah, kalian bikinnya lebih bagus lagi. Minggu depan akan ditampilkan lagi ya. Kreativitas kalian yang makin hari makin bagus lagi. Oke? Nah, adik-adik, kita sudah selesai kreativitasnya. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akhiri ibadah kita kali ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami dari awal hingga selesainya ibadah kami. Tolong kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu di GBI Rempoa. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya.